Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, Yesus sendiri mengatakan tentang Nathanael ini. Para rasul memang kadang dipujinya, Petrus sering dipuji tapi juga dijatuhkan, ditegur. Tapi Nathanael ini, Yesus berkata tentang Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya, tulus. Tapi sebenarnya tadi dia waktu Filipus kawannya mengatakan, saya telah melihat Yesus, saya itu bertemu yang sudah dikatakan oleh Musa, yang dia putra Maria dan Joseph dari Nazaret. Nazaret itu kampung. Dan dia sebenarnya mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Apakah itu tulus? Tapi Yesus mengatakan dialah seorang Israel yang sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya. Memang dia mengetahui Taurat Musa dan Nabi-Nabi, karena itu di dalam Taurat Musa dan Nabi-Nabi memang tidak ada mengatakan bahwa seorang Mesias akan datang dari Nazaret. Sebenarnya dia tulus juga mengatakan itu. Bukan karena dia sinis atau dia enggak enteng kepada Nazaret, tidak. Memang ketulusannya. Tapi apa sebenarnya tulus itu ya? Kalau tulus, ada pejabat pernah berbicara kepada saya. Jadi banyak orang memang datang. Wah, hampir tiap hari lah rumahnya pejabat juga. Inilah, kemudian senyum-senyum dan seterusnya. Waktu itu saya mereciki kantornya memang. Jadi saya cerita dia, pastor, ini orang-orang ini di seberang itu mereka menunggu, senyum-senyum dan malahan kepada saya pun menjadi hormat. Semua bos-bos itu hormat kepada saya. Ini pasti kawannya pikirnya mungkin ya. Tapi dia katakan palsunya semua itu. Coba saya tidak pejabat, tak ada peduli itu. Udahlah, tapi ya kita gunakan juga, katanya pula. Itulah kan, banyak memang yang tidak tulus kan, ketika pejabat dia semua mendukung. Tapi sesudah semua tak kenal pun tak kenal. Inilah ketulusan memang sebenarnya ialah menghargai orang tanpa melihat latar belakang. Itulah ketulusan. Kalau kita tulus menghargai orang, tidak karena dia kaya atau dia artis. Orang yang tulus, kita sebagai orang Kristen yang tulus, biasanya kita melihat orang bukan dari latar belakangnya. Jadi jangan saya hanya mau mencintai kalau dia beragama atau seagama dengan saya. Yang lain tidak. Itu bukan tulus, pasti dari setan itu. Yang tulus ialah mencintai semua orang apapun latar belakangnya. Malahan penjahat pun bisa kita hargai dan cintai. Bayangkan penjahat. Itulah orang yang tulus. Dan itulah rupanya yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Nathanael ini. Dia tulus. Orang yang tulus memang juga kalau dia menolong tak pernah mengharapkan balasan. Tidak. Tapi biasanya kalau orang yang tidak tulus pada umumnya itu gampang tersinggung. Bayangkan kalau kita mudah tersinggung, tanya dulu dirimu, jangan-jangan kamu tidak tulus. Ini terus tersinggung. Seperti penting kali kita di dunia ini kan. Atau orang yang tidak tulus itu pada umumnya fokus dia pada dirinya, semua untuk diriku, bukan untuk orang lain. Orang yang tulus justru orang lain, dan itulah yang dipuji dari si Nathanael ini. Kalau orang yang tulus juga katanya tidak pernah dia menuntut. Dalam arti ini menuntut apa ya? Pujian, balas jasa dan seterusnya. Tapi kalau orang yang tidak tulus, kalau tidak dapat pujian, balas dendam. Nah, inilah kedua ini. Dalam Nathanael rupanya itu yang dilihat oleh Yesus. Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sebenarnya dia tidak mengenal Yesus sebelumnya, hanya kawannya Filipus. Ayo kita lihat. Dan ketika Yesus mengatakan
dia bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Kenapa terus Yesus mengatakan bahwa dia orang Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya? Dan Yesus mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jawabannya apa ini ya? Memang kalau kita lihat kitab suci, biasanya orang membaca kitab suci di perjanjian lama ya, di bawah pohon ara. Tidak di rumahnya di bawah pohon ara. Di rumahnya Natal ini dia lihat itu membaca kitab suci, Yesus melihatnya. Dan di situ dia terus, kok tahu? Dari situ dia tahu bahwa ini Mesias. Memang Nathanael bukan nelayan ya seperti Petrus, Yohanes dan lain. Dia petani, anak Tomail ya. Tomail pun artinya petani. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ketika rupanya dia menyerahkan diri kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, hal-hal yang lebih besar akan engkau lihat. Aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Bagi orang yang tulus, betul-betul tidak ada kepalsuan di dalamnya, Yesus menjanjikan hal-hal yang paling besar. Malahan sesungguhnya kau akan melihat langit terbuka, lebih hebat lagi. Bagi orang yang tulus, langit itu terbuka. Bagi yang tidak tulus, langit tertutup, neraka terbuka. Dan Yesus mengatakan malaikat-malaikat Allah akan kau lihat turun naik kepada anak manusia. Janji yang luar biasa bagi orang yang sangat tulus, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Para bapak dan ibu, memang selalu itu kan digambarkan anak kecil tulus, polos. Tak mengapa lama-lama kita tidak polos. Banyak kali tipu-tipu kita. Sesudah makin tua lagi makin banyak tipunya. Sekarang atau makin banyak kepalsuan yang terpaksa ya. Muka keriput, gigi palsu dan seterusnya. Banyak kepalsuan. Gak apa-apalah. Tapi kalau hati jangan pernah ada kepalsuan. Dan Tuhan akan menjanjikan yang besar kepada kita. Amin.